Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, video ini saya tujukan karena kemarin ya saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara Zoom karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Dan materi sebenarnya saya sudah share di Google Classroom ya. Namun ada beberapa materi yang memang tidak atau susah dipahami. Jadi pada video kali ini sebenarnya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya untuk agar lebih paham. Ini ada beberapa pertanyaan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir sama ya antara kelas A maupun kelas B maupun kelas C, yaitu misalkan tentang apa sih Pak himpunan bagian itu seperti apa gitu. Kemudian power set, kemudian ada lagi komplement, terus ada lagi tentang ekivalen, terus hukum-hukum himpunan, dan yang terakhir mungkin ada himpunan kosong ya di sini. Nah, baik, saya akan coba membahas satu persatu atau mungkin saya akan jelaskan ya biar nanti lebih paham tentang materi hubungan antar himpunan. Jadi saya akan mungkin menjelaskan PowerPoint-nya saja ya, PowerPoint yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu yang diberikan pada Google Classroom. Oke, yang pertama di sini memang saya menjelaskan ada namanya himpunan bagian ya. Jadi himpunan bagian itu atau biasa disebut superset. Jadi superset itu adalah himpunan bagian dari misalkan contohnya di sini ada A. Kemudian A-nya itu ada dalam lingkaran himpunan B. Artinya himpunan A ini adalah bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena himpunan A ini ada pada lingkup atau bungkus dari himpunan B gitu. Makanya himpunan A ini bagian dari himpunan B gitu ya. Jadi contoh misalkan di sini ada himpunan A itu misalkan 2, 3, 4. Kemudian himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan U misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka yang dimaksud himpunan bagian itu adalah karena si A ini kan anggotanya itu adalah bagian dari himpunan B, yaitu ada angka 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B ada anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka si A ini adalah masuk pada bagian himpunan B gitu. Karena anggotanya itu ya ada pada himpunan bagian B gitu. Kalau kita melihat contoh di halaman 53 di sini dijelaskan atau contohnya misalkan diberikan himpunan L. Himpunan L itu sama dengan PQRS dan himpunan M yaitu PQS. Nah, kita lihat di sini PQS itu adalah ada pada himpunan L yaitu PQRS gitu kan. Karena semua anggota himpunan M juga merupakan himpunan anggota L, maka M merupakan himpunan bagian sejati dari L gitu. Karena di sini M ini ada pada bagian L, makanya adalah M ini adalah himpunan bagian dari L atau ditulis A kayak huruf C gitu ya, dibacanya himpunan bagian atau bagian. Maka A bagian dari B gitu, seperti itu ya. Nah, maka dilukiskan ya seperti ini kalau ingin melihat di halaman 54 jawabannya gitu kan. PQR ini kan M-nya itu adalah PQS dan L-nya itu PQRS gitu ya, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua di sini ada karena ini diberikan himpunan R, A, B, C, D, kemudian himpunan T itu adalah A, B, C, D. Nah, karena semua anggota himpunan R juga merupakan anggota himpunan T, akan tapi tidak ada anggota himpunan T yang bukan merupakan anggota himpunan R, maka dikatakan R himpunan bagian tidak sejati dari himpunan
T. Kenapa? Karena ya anggotanya sama, baik himpunan R maupun himpunan T. Tapi ini himpunan bagian tidak sejati gitu kan. Kalau tadi kan ada bagian yang berbeda gitu di himpunan lainnya gitu. Makanya disebut himpunan bagian sejati gitu. Kalau ini karena sama persis gitu maka disebut himpunan bagian sejati. Nah, kemudian ini ya. Contoh 213 mungkin ya, udah paham lah ini. Jadi dari himpunan D tersebut adalah himpunan kosong, kemudian X, Y, Z, X, Y, X, Z, Y, Z, X, Y, Z. Jadi ada beberapa bagian. Artinya memang kalau kita pasangkan sebenarnya kan X, Y, Z itu adalah kalau kita ini dibuat ini anggotanya kalau 3 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3 gitu kan sesuai dengan kaidah yang berlaku gitu kan. Jadi untuk membuat sebuah himpunan bagian itu adalah kita rumusnya adalah 2 pangkat n ya. Artinya 2 itu nilai mutlaknya, kemudian n itu adalah jumlah anggotanya berapa. Kalau kita buat suatu himpunan berpasangan maka jumlahnya itu sesuai dengan rumus itu gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sesuai. Nah kemudian kita selanjutnya itu adalah ini kita lihat definisinya. Definisinya adalah himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A, ditulis B bagian dari A jika setiap anggota B merupakan anggota A, atau dapat ditulis sebagai berikut: B bagian dari A jika dan jika semua X adalah X elemen dari B gitu kan, dimana X itu ada elemen B-nya gitu, seperti itu. Nah itu rumusnya. Contoh mungkin ya kita lihat hampir sama seperti tadi ya. Yang nomor 1 kita bisa tentukan, karena kalau kita lihat misalkan yang 1, 2, 3 ini himpunan A, kemudian 1, 2, 3, 4 ini adalah himpunan B. Maka himpunan A adalah bagian dari himpunan A atau himpunan bagian sejati, karena di sini anggotanya itu anggota A-nya lebih banyak dibandingkan anggota B-nya. Kemudian yang kedua 1, 2, 3 bagian dari 1, 2, 3. Ini himpunan bagian tidak sejati karena anggotanya itu sama persis gitu. Nah, kemudian yang ketiga N bagian dari Z, bagian dari R, bagian dari C. Nah, ini kalau kita tulis bagaimana nih gitu kan. Jadi kalau kita lukiskan suatu himpunannya, contohnya seperti ini nih. Misalkan saya akan buat contoh yang untuk poin 3 ini kita lihat di sini contohnya. Oke, kita lihat, kopikan dulu. Nah, coba kalian misalkan buat contoh dari 3 ini, kalau kita buat sebagai diagram pen seperti apa sih gitu kan. Nah, bentar. N bagian dari Z, bagian dari R, bagian dari C. Jadi kalau kita buat sebuah diagram V-nya, maka akan berbentuk kurang lebih seperti ini nanti. Nah, bagaimana kita membuat diagram V-nya? Nah, kalau himpunan bagian kan kita melihatnya dari belakang ya. Berarti belakang itu paling besar gitu. Nah, maka kita membuat suatu lingkaran. Nah, karena ini yang paling gede itu kan sebenarnya C ya. Berarti seperti ini kan. C. Oke, ini aja. Nah, kemudian selain C ada R, berarti C itu bagian dari R. Nah, ini R, satu lagi berarti ada Z. Z juga bagian dari R. Nah, satu lagi N. N bagian dari Z. Nah, intinya sepertinya dari rumus ini adalah
N itu sebenarnya bagian dari C gitu kan, karena ini lingkupnya banyak gitu kan, berarti kita bisa tuliskan bahwa gini aja deh. Nah, ini kita tulis ini, nanti kita hapus. Oke, nah kita lihat sesuai dengan kotaknya ya. Jadi N itu adalah lingkaran yang paling dalam. Oke, nah selanjutnya di sini ada diagram Venn. Nah, diagram Venn saya kira sudah paham, tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, kemudian contoh selanjutnya, jika S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sebagian himpunan semesta. Nah, A-nya ini 1 3 5 7 9 dan B 1 3 7. Nah, bagaimana bentuk diagram Venn yang dapat dilukiskan? Nah, kita coba buat dalam bentuk diagram Venn. Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, sini kita tulisin sini aja ya. Kita kecilkan. Ini. Nah, kita kecilkan. Biar kita coba membuat. Nah, ini. Kita coba buat diagram Venn-nya ya. Jadi yang sudah kita ketahui adalah himpunan semesta, kemudian himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lukiskan biasanya himpunan semesta itu kan berada pada sebuah kotak besar. Nah, di sini anggotanya itu nanti kita tulis ya. Nah, kita buat di sini misalkan himpunan S. Kita ketik di sini misalkan S. S edit text di sini S. Nah, kemudian yang kedua kita buat himpunan A. Jadi kenapa tidak beririsan gitu kan, karena bagian dari B itu adalah bagian dari himpunan C-nya gitu. Kita coba buat sini. Nah, ini himpunan A. Kita kopikan aja di sini anggotanya. Nah, kalau kita lukiskan seperti ini ya, kalau kita buat ini himpunan A yang besar, yang kecil, yang besar, kemudian CV. Nah, ini himpunan B-nya. Kita ganti. Nah, ini kalau contohnya tadi kan bagaimana bentuk diagram Venn-nya ya, seperti ini. Nah, ini anggota A, berarti anggota itu kan yang bagian dari anggota B juga gitu. Berarti di sini kita tulis saja anggota B-nya adalah 1 3 7. Nah, kemudian anggota A-nya itu ada 1 sudah kan, udah masuk, 3 udah, 7 udah, berarti tinggal 5 dan 9. Nah, ini kan kalau kita lihat anggota A itu adalah 1 3 5 7 9. 1 udah ada, 3 7 5 9 ada kan semuanya. Kemudian anggota B adalah 1 3 7. Nah, ini yang dimaksud adalah himpunan bagian itu seperti ini gitu. Jadi B itu adalah anggota dari A. Anggota B itu adalah anggota dari A, seperti itu. Nah, ini bentuk lukisannya. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu apabila P persegi
apabila P anggotanya itu X, di mana X itu adalah persegi, dan T itu ada Y, di mana Y itu persegi panjang. Nah, berarti kan kalau kita lihat T ini lebih besar daripada P, gitu. Berarti kan P ini himpunan bagian dari T. Nah, kita copy sini contohnya. Oke. Nah, coba kita buat diagram P-nya seperti apa. Karena kan tadi ada himpunan P, ada himpunan T ya. Jadi P itu adalah persegi panjang. Nah, kita buat dulu karena kan himpunan T ini lebih besar gitu, lebih gede dibandingkan dengan himpunan P gitu. Maka kalau kita buat diagram P-nya ya seperti ini gitu. Nah, himpunan bagian kan. Nah, tuh di diagram P-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang besar itu persegi panjang untuk T, dan persegi itu untuk P. Nah, ini himpunan berpasangannya seperti apa, diagram V-nya seperti ini kurang lebih. Oke, itu untuk himpunan bagian. Oke, selanjutnya kita lihat ada himpunan yang sama. Kalau di buku nomor 2 ini ada himpunan yang sama ya. Himpunan yang sama itu seperti apa sih? Ada juga yang masih bertanya-tanya kan, apa sih Pak himpunan yang sama itu gitu. Jadi himpunan yang sama ini adalah kita melihatnya adalah jumlah anggota maupun anggotanya itu sama gitu. Jadi kalau dalam satu plastik itu isinya jeruk, mangga, apel. Nah, berarti itu misalnya plastik hitam ya. Berarti plastik putih juga anggotanya jeruk, mangga, apel. Nah, hanya saja di sini contohnya itu dia dibulak-balik gitu kan. Itu kan teorema himpunan itu meskipun posisinya berbeda gitu kan, meskipun posisinya berbeda, jika anggotanya itu sama, yaitu sama, himpunannya merupakan himpunan sama gitu. Nah, definisinya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Ini himpunan yang sama. Kemudian A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Nah, sebenarnya himpunan sama itu tadi himpunan bagian yang tidak sejati gitu kan. Nah, ini sih sebenarnya bagian dari himpunan bagian tadi kan. Hanya saja tergolongnya jika himpunan yang sama ini adalah himpunan bagian yang tidak sejati karena jumlahnya ini sama gitu. Nah, jika himpunan bagian sejati ini maka tidak disebut dengan himpunan yang sama gitu. Jadi kalau himpunan yang sama itu harus sama persis jumlahnya, sama persis anggotanya gitu. Walaupun mungkin di posisinya itu berbeda-beda gitu, seperti itu ya. Jadi notasinya adalah A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan yang sama dan B himpunan yang sama gitu kan. Oke. Nah, itu contohnya misalkan jika A sama dengan 01 dan B sama dengan X, di mana X itu lebih X min 1 sama dengan 0 gitu kan. Maka A sama dengan B. Di sini jika X-nya itu X dikali X min 1. Ini kan berarti kan hasilnya akan hanya memungkinkan 0 dan 1 gitu kan kalau kita masukkan. Karena di sini sama dengan 0. Kalau kita memasukkan 1 angka 0 untuk himpunan B ini, 0 dimasukin, X-nya kita gantikan dengan 0, kemudian X juga kita gantikan dengan 0. Berarti kan 0 kali 0 berarti 0 min 1 dikali 0 hasilnya 0 gitu kan. Kemudian kalau kita memasukkan 1 berarti kan angka 1 hasilnya juga nanti akan berubah menjadi 0 gitu kan. Itu yang memungkinkan itu adalah 0 dan 1. Maka di sini untuk bagian dari A ini adalah himpunan yang sama gitu.
Kemudian yang kedua atau I Romawi 2 gitu, jika A anggotanya itu 3585, kemudian B 538. Ini juga sama. Maka A itu sama dengan B. Karena apa? Meskipun di A itu kita lihat secara kasat mata gitu kan. Ini kalau kita lihat kan 3585, tapi ada salah satu anggota yang sama. Nah, itu kita anggap adalah sama gitu kan. Jadi anggotanya ya 358. Nah, B juga sama 538. Ini posisinya sama gitu posisinya. Dan jumlahnya, jenisnya pun sama gitu. Maka bisa kita katakan A sama dengan B. Ingat ya, himpunan itu meskipun jumlahnya berbeda, namun isinya sama, kita anggap sama gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jika A sama dengan 3585 dan B 3,8. Nah, ini tidak, A ini tidak sama dengan B. Karena apa? Karena meskipun tadi ya sama, artinya yang di A ini ada anggotanya hanya 358, tapi di B ini anggotanya cuma ada dua jenis gitu, 3 dan 8. Makanya ini dikatakan tidak sama dengan. Nah, kemudian untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Jadi A itu akan sama dengan B, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan B, maka B itu akan sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A itu akan sama dengan C. Nah, karena sama gitu kan. A itu sama dengan B, B sama dengan C. Karena B ini kan sama dengan A, ya berarti kita bisa simpulkan, kita menarik kesimpulan A itu akan sama dengan C, gitu kan. Sama halnya tadi kita melihat himpunan bagian itu, gitu kan. Oke, selanjutnya ada yang bertanya juga tentang himpunan yang ekivalen. Sebenarnya apa sih himpunan yang ekivalen atau setara ini, gitu kan. Jadi kalau tadi himpunan sama itu kan kita melihatnya adalah jenisnya sama, kemudian jumlahnya sama. Nah, kalau di himpunan ekivalen ini adalah yang dilihat adalah kardinalnya gitu kan, jumlahnya. Jadi ditandai dengan nilai tak hingga gitu kan, A tak hingga B gitu. Tapi yang dibaca adalah A ekivalen B. Ini kan jika dan jika mutlak A itu sama dengan mutlak B, atau kardinal A itu akan sama dengan kardinal B. Jadi yang dilihat adalah kardinal. Masih ingat, mudah-mudahan masih ingat ya kardinal itu apa. Jadi kardinal itu adalah jumlah anggota dari sebuah himpunan. Kalau dicontoh di sini kan ada notasi A ekivalen dengan B atau setara dengan B. Nah, kemudian karena kaitannya dengan kardinal, maka di sini kan NA sama dengan NB. Nah, jadi N itu adalah simbol dari kardinal atau banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, contohnya misal A itu sama dengan 1357 dan B ABCD. Maka A itu ekivalen sebab kardinal A itu sama dengan kardinal B, yaitu 4 gitu kan. Jadi yang dilihat adalah banyaknya atau jumlah anggota dari himpunan tersebut. Nah, ekivalen itu seperti itu. Jadi yang dilihat ada kardinalnya, jumlah anggotanya. Meskipun berbeda-beda gitu ya. Misalnya kita contoh realnya, misalkan yang satunya isinya buah apel, yang satunya isinya misalkan sayur sayur labu gitu. Nah, ini kan jenisnya berbeda. Ya, cuma gitu kan masing-masing di plastik hitam ini apel isinya 5. Yang di plastik putih ini hasilnya sayur labu isinya 5 juga. Nah, itu yang dimaksud dengan ekivalen ini, meskipun jenisnya berbeda tapi jumlahnya sama gitu, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada himpunan saling lepas. Nah, tadi juga ada yang bertanya juga kan, saya belum paham Pak terkait dengan himpunan saling lepas. Apa sih himpunan saling lepas itu gitu kan? Nah, di sini pada bagian
5 gitu kan, ada himpunan saling lepas. Jadi memang kalau himpunan saling lepas itu disimbolkan dengan garis miring 2 ya gitu kan, saling lepas. Artinya memang dalam pada himpunan A maupun himpunan B ini tidak ada yang sama satupun gitu kan anggotanya. Jadi antara anggota A dan anggota B ini tidak ada yang sama gitu kan. Berbeda anggotanya. Misal di sini anggota A itu 1 2 3, anggota B ini adalah 4 5 6. Artinya kan tidak nyambung gitu, tidak ada yang sama satupun gitu. Nah, dari anggota A maupun anggota B gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan saling lepas gitu. Nah, ini definisinya kalau kita lihat di buku adalah himpunan A dikatakan himpunan lepas dengan himpunan B jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi tidak ada kerjasama satupun gitu kan, tidak ada sekutu satupun. Maka kita sebut sebagai himpunan himpunan saling lepas gitu kan. Atau di sini contohnya misalkan jika A X ya, di mana X-nya ini elemen P dan X-nya ini lebih besar dari 8, kemudian dan B ini 10 20 30. Artinya kalau kita masukin 0 ini kan harus lebih kecil ya. Himpunan P itu kan bilangan prima ya. X ini adalah himpunan bilangan prima. Prima itu kan berarti 2 3 5 7. Nah, ini kan sedangkan anggota B itu adalah 10 20 30. Itu berbeda gitu kan. Ini tidak ada yang sama satupun gitu. Nah, ini adalah himpunan saling lepas ya atau disjoint. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah himpunan kuasa atau power set. Nah, ini juga sama, ada yang masih bingung juga, yang perlu ditanyakan gitu, Pak. Himpunan power set itu apa sih gitu kan? Jadi kalau kita lihat di sini himpunan power set ini, atau himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Jadi notasinya misalkan anggota dari A atau 2 pangkat A gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi kan sebelumnya juga saya jelaskan bahwa jika kita membuat anggota suatu himpunan berpasangan gitu kan, itu rumusnya adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat A. A itu apa? A itu adalah jumlah dari anggota himpunan itu tersendiri gitu kan. Jika anggota A sama dengan M, maka anggota PA itu adalah sama dengan 2 pangkat M gitu kan. Jadi bergantung ininya berapa gitu. Ini himpunan kuasanya. Jadi nanti kita pecahkan lagi gitu kan. Nah, contohnya misalkan di contoh 12 ini jika A sama dengan anggotanya ini adalah 1,2. Artinya kan kardinalnya atau anggotanya ada 2 gitu kan. Maka kalau kita rumuskan itu berarti kan 2 pangkat 2 gitu, karena anggotanya 2 ya. Maka kalau kita pecah berarti kan anggotanya dibuat himpunan kuasanya adalah 1, 2, kemudian 1 dan 2, 1 dan 1 kan nggak mungkin. Karena himpunan itu jika anggotanya sama yaitu 1 gitu, seperti itu. Maka ini anggotanya adalah 1, 2, 1,2. 1,1 nggak mungkin karena 1,2 juga 2,2 sama itu 2 gitu kan. Berarti kan anggotanya 1, 2, 1,2. Nah, ini kan baru 3. Satunya di mana? Nah, satunya itu adalah himpunan kosong. Nah, makanya di sini himpunan kosong itu adalah bagian dari semua himpunan gitu. Ya. Jadi, nah itu ya. Jadi jika anggotanya 2 maka PA itu 2 pangkat 2. Jadi jika anggotanya misalkan 6, ya berarti himpunan kuasanya itu adalah 2 pangkat 6. Coba berapa 2 pangkat 6? Nah, gitu ya. Nah, 64. Jadi kalau kita buat anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ada 10 gitu kan. Nah, berarti 2 pangkat 10 berapa itu? Seperti itu ya. Nah, contoh 13. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong gitu. Betul. Jadi himpunannya sebenarnya 1. Kalau himpunan kosong kan berarti 1 ya. Kalau kita pangkatkannya itu ya himpunannya kosong, sebenarnya nggak ada ininya gitu, seperti itu. Karena 2 pangkat 0 itu kan
sama dengan 1 gitu kan. Jadi setiap bilangan ketika kita pangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Meskipun yang dipangkatkan adalah 1.000.000, 1.000, 1 triliun, jika pangkatnya 0 itu akan berubah menjadi 1. Nah, ini sesuai dengan contoh yang 13 ini, bahwa himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah himpunan kosong cuma 1 gitu. P himpunan kosong itu sama dengan kosong, himpunan kosong. Cuma ada 1 himpunan, yaitu himpunan kosong. Dan himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah jika misalkan contohnya nih, ada suatu himpunan isinya himpunan kosong gitu kan. Nah, berarti kan himpunan kosong ini adalah ada 1 anggotanya gitu kan. Nah, ada 1 anggotanya, itu adalah himpunan kosong. Jadi karena ada 1 anggotanya berarti 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu berapa? Ya 2 kan. Nah, itu. Jadi kan kita buat ada himpunan kosong, kemudian anggota himpunan kosong itu sendiri gitu. Beda ya antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang kedua ini adalah himpunan kuasa himpunan kosong gitu kan. Dari himpunan kosong gitu kan. Nah, kalau yang kedua adalah himpunan kuasa dari, jadi udah himpunan kosong kemudian dihimpunin lagi gitu yang kedua ini. Kalau yang pertama itu memang bener-bener nggak ada anggotanya, cuma P dalam kurung kosong gitu, seperti gitu. Nah, tapi kalau di yang kedua ini, P-nya ini adalah himpunan kosong tapi dalamnya ada kosong lagi gitu, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi memang ya itu dibulak-balik gitu, seperti itu. Jadi pembuktiannya adalah ketika kita ingin melihat kenapa kok hasilnya himpunan kosong gitu kan. Nah, ya sorry 1 gitu, karena memang himpunan kosong itu kan kalau kita melihat rumus yang tadi gitu, 2 pangkat anggota bilangan. Berarti kan 2 anggota bilangannya yang pertama ini 0 gitu, nggak ada. Maka di situ 2 pangkat 0 gitu. Anggotanya 1, yaitu di situ himpunan kosong itu. Kemudian yang kedua, kenapa anggotanya 2? Karena di sini ada anggotanya sebenarnya. Anggotanya itu adalah bilangan kosong itu sendiri. Bilangan kosong kemudian dikosongin lagi. Itu kan berarti 2 pangkat 1. Karena ada 1 gitu kardinalnya, jumlah kardinalnya 1 gitu. Seperti itu. Maka 2 pangkat 1 adalah 2. Maka kita membuat himpunan kuasa atau power set-nya itu adalah himpunan kosong kemudian himpunan kosong seperti itu. Nah, contoh di sini jika ada himpunan A sama dengan himpunan kosong, kemudian himpunan A dan B gitu kan. Nah, subset dari A adalah himpunan kosong, kemudian dipecah lagi himpunan kosong, karena kalau kita melihat di sini berarti kan kardinal atau anggotanya itu kan adalah 3. Berarti kalau 3 itu kita pangkatkan berarti 2 pangkat 3 ya. Itu 2 pangkat 3 itu 8 anggotanya. Nah, kita coba hitung di sini bener nggak ada 8 anggotanya gitu kan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bener gitu kan. Jadi kalau kita buat subsetnya adalah himpunan kosong, kemudian himpunan kosong dihimpunin kosong lagi, kemudian anggota atau dihimpunkan lagi yang A-nya, kemudian B, kemudian himpunan kosong dan A kurawal, himpunan kosong dengan B, kemudian himpunan kosong kurawal A, kurawal A dengan B, dan kurawal dengan himpunan kosong kurawal A dan B gitu. Jadi memang yang penting pasangannya itu berbeda gitu. Kalau membuat subset atau membuat power set itu yang penting berbeda pasangannya gitu, seperti itu. Jadi kalau kita melihat B, B ya itu sebenarnya B gitu, nggak bisa gitu kita buat dalam suatu kuasa atau power set gitu. Nah, selanjutnya, nah kemudian ada operasi terhadap himpunan. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang bertanya ini ya. Yang saya kira sih memang harusnya ini sudah paham ya, sudah paham semua.
operasi terhadap himpunan, ada irisan. Nah, irisan juga ini sudah paham. Irisan itu adalah jika anggotanya itu termasuk dari salah satu kedua himpunan tersebut gitu anggotanya, makanya disebut irisan. Kemudian gabungan itu adalah anggotanya itu ya satu gitu, artinya misalnya 258 7522 gitu, artinya kan ini satu apa, dari dua himpunan digabungkan gitu, anggota himpunan A digabungkan dengan anggota himpunan B, itu himpunan gabungan. Kemudian ada di sini komplement. Dari komplement itu apa gitu. Jadi kalau kita melihat komplement itu, kalau dilihat di grafiknya, komplement itu adalah anggota yang ada pada luar himpunan itu sendiri gitu. Nah, ya jadi kalau kita melihat komplement A, himpunan komplement A, nah itu berarti yang kita tulis adalah selain anggota dari himpunan A itu sendiri gitu. Nah, jadi misalkan di sini contohnya ada himpunan U 1 2 sampai 9. Nah, kemudian himpunan A-nya itu adalah 1 3 7 9. Nah, makanya yang disebut komplement itu adalah di luar anggota A itu gitu kan. Kalau anggota A-nya di 1 3 7 9 berarti komplement A-nya adalah 2 4 5 6 8. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika A itu adalah X, di mana X itu per 2 elemen P, X lebih kecil dari 9. Nah, artinya kan ini kalau kita jabarkan berarti kan 2, 4, kemudian 6 yang bilang-bilang genap gitu. Jadi X-nya itu dibagi dengan 2 gitu. Jadi X-nya itu tapi lebih kecil dari 9, berarti kan ada 8, kemudian 7 gitu. Nah, yang ada anggota dari U aja berarti kan 8, 6, 4, 2 gitu. Nah, itu ya. Nah, ini komplement. Dari komplement itu adalah anggota di luar himpunan yang kita komplementkan. Nah, gitu kan. Komplement A berarti kan anggota di luar anggota A itu. Komplement B berarti di luar dari anggota B itu gitu. Nah, ini contohnya. Nah, selisih. Ya, selisih itu sebenarnya kebalikan dari irisan ya. Artinya kan kalau apa namanya, makanya di sini kan rumusnya atau selisih difference ini adalah A irisan komplement B. Artinya adalah di luar anggota komplement B itu gitu irisannya. Jadi ketika ada anggota A dan B yang diiriskan, berarti kan. Nah, yang dimaksud selisih itu adalah nilai irisan tapi di luar komplement itu gitu. Komplement B-nya yang diiriskannya. Jadi yang anggota yang tidak beririsan aja apa gitu di anggota selain komplemennya. Misalkan A dan B, ini kan irisannya berarti di tengah-tengah. Berarti yang kita tulis adalah yang murni anggota dari himpunan A itu sendiri gitu. Ataupun misalnya sebaliknya, komplement A irisan B, berarti yang kita tulis adalah anggotanya yang selain anggota dari A itu, gitu ya. Jadi yang tidak yang beririsan ikut ke yang dikomplementkan itu, gitu, seperti itu. Oke ya, kemudian beda setangkup. Nah, kalau beda setangkup ini adalah himpunan bagian himpunan gabungan gitu kan, union gitu kan. Tapi yang ditulis itu adalah anggota yang tidak beririsannya. Ya, jadi misalnya ada himpunan A dan himpunan B yang beririsan. Nah, berarti anggotanya yang beda setangkup itu adalah anggota dari A yang tidak beririsan dan anggota B yang beririsan. Ini yang maksud saya yang kebalikan dari irisan itu gitu. Jadi itu memang dia berbeda gitu. Ini artinya di luar yang beririsannya itu A dan B. Nah, makanya simbolnya adalah yang obeng plus ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini hukum-hukum himpunan. Saya rasa untuk hukum-hukum himpunan ini
tidak di ini pun nggak masalah ya. Nah ini hukum identitas ini kan artinya teorema ya. Hukum identitas, jika A bagian dari himpunan kosong gitu kan, maka itu akan sama dengan A karena nggak ada ininya gitu. Nah kemudian A irisan U, jika himpunan A irisan dengan himpunan semesta itu adalah A gitu. Karena apa? Karena ya irisan dari A itu kan sebenarnya himpunan bagian dari U gitu kan. Jadi yang beririsannya adalah A. Kemudian yang kedua, hukum nul dominasi. Artinya yang mendominasi adalah yang lebih besarnya. Ada yang nolnya. Jika A irisan himpunan kosong, maka akan sama dengan himpunan kosong. Kemudian jika A gabungan dari U, maka ini gabungannya ya U itu sendiri, karena kan himpunan itu bagian dari himpunan U, gitu, seperti itu. Nah kemudian jika A gabungan dengan A komplement, maka akan menjadi U gitu kan, karena memang anggota A diiriskan dengan komplement A, artinya di luar dari anggota A ya, maka itu akan digabungkan jadi satu ya himpunan dari U itu sendiri gitu, dari himpunan bagian U itu, karena kan A dan komplement A itu kan A kebalikan dan komplement A itu kebalikan dari A, jadi kan digabungkan ya memang anggota dari U itu gitu. Nah kemudian A irisan dari komplement A yang tidak ada gitu, karena kan berbeda anggota A dengan komplement A itu ketika diiriskan ya nggak ada, maka di sini himpunan kosong. Nah gitu ya. Nah kemudian A gabungan dari A irisan dari A ada A, seperti itu. Oke. Nah kemudian hukum evolusi, hukum involusi. A komplement dikomplement lagi itu sama dengan A. Ya kita lihat misalkan ada suatu komplement A, misalnya anggotanya itu di luar dari anggota, kemudian dikomplementkan lagi, ya itu kan berarti di luar anggota komplement itu ya, maka balik lagi ke A gitu. Kemudian ada hukum penyerapan atau absorpsi. A gabungan kemudian A irisan B, maka akan menjadi A. Ya karena A irisan B gitu, jika digabungkan ya A irisan B-nya apa gitu. Kan pasti ini kan ketika digabungkan ya anggotanya itu A sendiri gitu. Nah kemudian A irisan A gabungan B itu juga sama, hasilnya akan menjadi A gitu ya. Jadi kita melihat adalah gabungannya gitu dan irisannya. Kemudian yang ketujuh hukum komutatif. Nah, komutatif itu ya dibulak-balik gitu ya, hanya beda posisi aja. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah dikalikan A gabungan B, A gabungan C gitu kan. Nah, kemudian B gabungan C itu akan dibulak-balik, nanti A gabungan B irisan dengan A gabungan C seperti itu. Sama di rumusnya juga, A irisan juga A irisan B, A irisan C. Hukum distributif ya. Yang tadi ini kan berarti A, kalau di ini tinggal di beda kurungnya aja, jangan. Kemudian ada hukum distributif. Distributif itu tiap anggota dikalikan. Kemudian ada hukum De Morgan. Jadi A irisan B dikomplemenin gitu kan. Nah, maka akan berubah menjadi komplement A gabungan komplement B. Kemudian A gabungan B dikomplementkan menjadi A komplement irisan komplement B. Jadi memang akan berubah tandanya. Jadi irisan jika dikomplementkan menjadi gabungan, dan gabungan jika dikomplement menjadi irisan. Kemudian hukum 0:1 gitu. Jika himpunan kosong dikomplementkan yang menjadi U gitu kan. Ya memang karena komplement selain anggota kosong berarti anggotanya dari U itu sendiri gitu. Kemudian komplement U adalah himpunan kosong karena nggak ada gitu. Ya orang dia kan satu lingkupnya ya itu aja gitu. Jadi kalau komplementnya kebalikannya adalah himpunan kosong.
Kemudian ada himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Di sini himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga ini sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Kalau himpunan yang banyak anggotanya berhingga itu artinya dibatasi. Ya, artinya misalkan himpunan mahasiswa PGMI angkatan 2020, ya, udah jelas gitu kan. Tapi kalau himpunan yang tak berhingga itu ya tidak ada batasnya. Himpunan bilangan, himpunan apalagi himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan prima gitu. Oke ya, itu yang difference tadi, komplement tadi udah, selisih udah, sifat-sifat himpunan juga sudah, union udah, himpunan yang lepas sudah. Oke, itu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan rekaman saya dari jawaban-jawaban Anda ini bisa memberi penerangan atau penjelasan. Jika mungkin ada yang kurang paham juga ya bisa nanti ditanyakan lewat WA atau WA grup ya, silahkan. Atau di komentar juga boleh gitu kan. Biar nanti bisa kita belajar bareng, apa-apa yang tidak bisa mengerti dalam video ini bisa dikomunikasikan secara pribadi atau di grup. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.